Bayangkan seseorang menawari Anda 128 miliar rupiah untuk menanam anggur seluas 20.000 hektar di tengah gurun. Bagi kebanyakan orang, ide itu mungkin tampak menggelikan. Namun, bagi seorang pengusaha Tiongkok, itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah tantangan yang bersedia ia hadapi. Ini adalah kisah Liu Jinqi, seorang pria yang menentang segala kesulitan, mengubah gurun tandus menjadi kebun anggur yang subur, dan membuktikan bahwa kondisi yang paling mustahil pun dapat ditaklukkan dengan kerja keras, kegigihan, dan sedikit kecerdikan. Pada tahun 2012, Liu Jinqi membuat keputusan yang membuat semua orang bingung. Ia menghabiskan 62,4 miliar rupiah untuk membeli 7.500 hektar gurun gobi, hamparan pasir dan batu yang luas dan tandus di wilayah Ningxia, Tiongkok. Rencananya, ia akan menanam dan membangun kerajaan anggur. Saat itu, orang-orang mengira dia sudah gila. Gurun gobi adalah salah satu lingkungan terkeras di bumi, dengan suhu yang sangat panas, badai pasir yang tak henti-hentinya, dan hampir tidak ada air. Menanam anggur di sana tampak seperti usaha yang sia-sia. Namun, Liu Jinqi bukan sekedar orang biasa. Dia adalah seorang visioner dengan rekam jejak mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan. Pada awal 1990, ketika kebanyakan orang skeptis tentang industri batubara, Liu telah berinvestasi di tambang batubara dan membangun kekayaan. Pada saat memasuki abad ke-21, dia memiliki 8 tambang batubara dan lebih dari 10 pelabuhan, mengumpulkan kekayaan miliaran yuan. Namun, Liu tahu bahwa batubara adalah sumber daya yang terbatas. Dia membutuhkan usaha baru, usaha yang berkelanjutan, inovatif, dan berdampak. Saat Liu tiba di wilayah Helan di Ningxia, ia disuguhi pemandangan yang akan membuat kebanyakan orang langsung berbalik arah. Gurun gobi membentang tak berujung di hadapannya, lautan pasir kuning yang tertiup angin kencang. Tidak ada pohon, tidak ada sumber air, dan tidak ada infrastruktur. Pemandangannya tandus dan tak kenal ampun. Teman-temannya yang menemaninya dalam perjalanan segera menyuarakan keraguan mereka. Ini gila, kata mereka, lingkungannya terlalu keras, investasinya terlalu besar, risikonya terlalu tinggi. Namun Liu Jinqi tidak gentar. Ia melihat potensi yang orang lain lihat hanya sebagai tanah tandus. Ia yakin bahwa dengan strategi yang tepat, ia dapat mengubah gurun ini menjadi lahan yang subur. Pada tahun 2012, Liu mengambil langkah. Ia menginvestasikan 67 miliar rupiah untuk membeli 7.500 hektar gurun gobi dan memulai proyek ambisiusnya untuk menanam kebun anggur. Namun, ia segera menyadari bahwa kesulitannya jauh lebih besar dari yang diantisipasinya. Rintangan terbesar yang dihadapi Liu adalah air. Anggur membutuhkan banyak air, terutama pada tahap awal pertumbuhannya. Namun, gurun gobi adalah salah satu tempat terkering di bumi. Tidak ada danau atau sungai di dekatnya, dan air tanah terkubur jauh di bawah tanah, sehingga hampir mustahil untuk diakses. Tanpa gentar, Liu membuat rencana yang berani. Ia akan menggali saluran untuk mengalihkan air dari Sungai Kuning, ratusan meter jauhnya. Itu adalah proyek rekayasa besar-besaran, tetapi Liu bertekad untuk mewujudkannya. Ia mempekerjakan lebih dari 1.000 pekerja lokal untuk membantu pembangunan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, saluran itu akhirnya selesai, membawa air yang memberi kehidupan ke tanah tandus itu. Setelah air terjamin, Liu menghadapi kesulitan berikutnya, badai pasir. Gurun gobi terkenal dengan angin kencangnya,
yang dapat dengan mudah mencabut tanaman anggur muda dan merusak tanaman apapun. Untuk melindungi kebun anggurnya, Liu menginvestasikan 16.275 juta rupiah untuk menanam lebih dari 2 juta pohon poplar di sekeliling lahannya. Pohon-pohon ini berfungsi sebagai penghalang alami, melindungi kebun anggur dari angin kencang dan pasir. Bahkan dengan air dan perlindungan dari badai pasir, menanam anggur di gurun bukanlah hal yang mudah. Kondisi yang keras membuat varietas anggur sulit tumbuh subur. Namun, Liu memiliki senjata rahasia. Tim ilmuwan yang bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan jenis bibit anggur baru yang dirancang khusus untuk lingkungan gurun. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan eksperimen, tim tersebut berhasil. Mereka menciptakan varietas anggur yang kuat dan tahan kekeringan yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim gurun Gobi. Bibit-bibit baru ini ditanam, dan untuk pertama kalinya, tanah tandus itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada tahun 2016, kebun anggur Liu berkembang pesat. Gurun yang dulunya tandus kini ditutupi oleh deretan pohon anggur yang rimbun, penuh buah. Itu adalah momen kemenangan bagi Liu dan timnya. Namun, pekerjaan mereka masih jauh dari selesai. Liu selalu bermimpi untuk mengubah anggurnya menjadi anggur berkualitas, dan kini saatnya mewujudkan mimpi itu. Ia berinvestasi dalam membangun kilang anggur canggih dan merekrut tim pembuat anggur ahli dari seluruh dunia. Bersama-sama, mereka mengembangkan rencana pembuatan anggur yang terperinci, dengan hati-hati memilih anggur terbaik dan menggunakan teknik canggih untuk memastikan kualitas tertinggi. Pada tahun 2018, kilang anggur Liu memproduksi anggur pertamanya. Hasilnya mencengangkan. Anggurnya kaya, beraroma, dan kompleks, mengalahkan beberapa anggur terbaik di dunia. Perjudian Liu telah membuahkan hasil. Pada tahun 2020, Liu membawa anggurnya ke panggung internasional, memasukkannya ke dalam kompetisi anggur merah internasional Gilbert yang bergengsi di Prancis. Kompetisi tersebut menampilkan beberapa merek anggur paling terkenal di dunia, dan persaingannya sangat ketat. Namun melawan segala rintangan, anggur Liu memenangkan medali emas, menggemparkan industri anggur dan membuat kilang anggurnya terkenal. Penghargaan tersebut langsung membuatnya terkenal dan sukses. Pesanan mengalir dari seluruh dunia, dan kilang anggur Liu dengan cepat menjadi salah satu merek yang paling dicari di industri ini. Investasinya senilai 128 miliar rupiah akhirnya membuahkan hasil, dan gurun tandus itu telah berubah menjadi kerajaan kebun anggur yang berkembang pesat. Saat ini, kebun anggur Liu Jinqi mencakup lebih dari 20.000 hektar, dan ia telah mendirikan lebih dari 100 kilang anggur di wilayah tersebut. Keberhasilannya tidak hanya merevolusi industri anggur lokal, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Sebelum proyek Liu, penduduk setempat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan tahunan per kapita hanya Rp17.600.000, dan banyak keluarga hidup dalam kemiskinan. Namun dengan keberhasilan kebun anggur, semuanya berubah. Kilang anggur menciptakan ribuan pekerjaan, dan pendapatan tahunan rata-rata melonjak menjadi Rp154 juta, peningkatan hampir 10 kali lipat. Proyek Liu juga berdampak signifikan terhadap lingkungan. Gurun yang dulunya tandus, kini menjadi tanah yang subur, dengan jutaan pohon dan kebun anggur yang subur. Ini adalah bukti dari apa yang dapat dicapai dengan visi, tekad, dan kerja keras. Kisah Liu Jinqi lebih dari sekedar kisah kesuksesan pribadi.
Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kesulitan yang paling mustahil pun dapat diatasi dengan inovasi dan ketekunan. Karyanya telah menginspirasi banyak orang lain untuk melakukan proyek serupa, tidak hanya di Tiongkok tetapi di seluruh dunia. Pada tahun 2024, wilayah Ningxia telah menjadi pusat produksi anggur, dengan lebih dari 300.000 hektar kebun anggur dan lebih dari 200 kilang anggur. Ini adalah zona emas untuk produksi anggur, yang menarik investor dan wisatawan dari seluruh dunia. Perjalanan Liu Jinqi adalah bukti kekuatan visi dan tekad. Ia melihat potensi di mana orang lain hanya melihat tanah tandus, dan melalui kerja keras dan kecerdikannya, ia mengubah gurun menjadi kebun anggur yang subur. Kisahnya adalah pengingat bahwa tidak ada kesulitan yang terlalu besar, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Dengan kegigihan dan inovasi, bahkan kondisi yang paling mustahil pun dapat diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi, lain kali seseorang mengatakan kepada Anda bahwa sesuatu tidak dapat dilakukan, ingatlah Liu Jinqi dan kebun anggur gurunnya. Terkadang, ide paling gila adalah ide yang dapat mengubah dunia. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.